Ya, kita harus hormat pada habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, katakan saya tidak mau bayaran, enggak ingin imbalan. Satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita wajib menghormati ahli bait, semua habib kepada guru, semua habaib kepada guru kita harus hormat. Habib Jiddan, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib Zikr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Urusan-urusan kita di dunia ini lancar, di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Menjadi orang-orang yang berbahagia untuk selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Menanggapi atau menyikapi tentang konten saya yang sebelumnya, saya itu bukan menantang debat, tapi kalau ada yang mau berdebat, saya persilahkan. Kalaupun masalah bahasa Arab itu dianggap saya mengada-ngada dengan persyaratannya, ya sudah, tidak perlu bahasa Arab, bahasa apapun boleh selama saya paham, begitu ya. Kemudian ini saya sampaikan satu petikan dari ceramahnya Kiai Haji Said Aqil Siraj. Ada yang bilang itu kan ceramah lama. Iya, saya tahu itu ceramah lama. Tetapi orangnya masih hidup dan beliau tidak menganulir. Artinya tidak ada pernyataan terbaru. Kamu kalau baca ucapan ulama, maka ucapan yang terakhir yang dipakai. Mau itu sudah lama atau baru, sampai ada ucapan terbarunya. Saya bukan tidak tahu itu ucapan lama, tetapi Kiai Said Aqil Siraj bukan orang bodoh, bukan tidak tahu ada polemik. Kalau beliau tidak menyampaikan apapun, berarti masih berlaku ucapan yang lama. Ini berlaku kepada siapapun. Kamu baca kitab fikih, kamu baca ucapan terakhirnya, makanya ada hierarki. Imam Nawawi itu kalau ucapannya berbeda-beda, mana yang dipakai, itu semua ada metode memahaminya. Jadi kalau kamu punya argumentasi itu yang agak keren gitu, itu ucapan lama. Kemudian di bagian ini Kiai Said Aqil itu saya salahkan. Kenapa? Karena potongan ayatnya meleset sedikit saja ya. Seharusnya bukan bin ajrin, tetapi ajron ya. Karena saya sering dengar ayat itu kok agak lain punya Kiai Said ini. Kulla as'alukum alaihi min ajrin ya, bukan min ajrin tapi ajron. Ya walaupun secara makna kan sama, tapi itu Al-Qur'an, kecuali ada riwayat qiraahnya dibaca min ajrin. Di situ apa yang ingin saya tegaskan? Yang pertama, Kiai Said ini adalah orang yang alim. Kamu jangan menjadi orang yang otaknya lumpuh karena berbeda dengan kamu lalu dianggap tidak alim. Kiai Said itu alim. Langit dan bumi mengakui itu, kecuali yang bodoh yang tidak mengakui Kiai Said alim. Yang pertama. Yang kedua, pendapat Kiai Said itu jelas menyatakan Habib itu keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena bicara masalah mencintai Habib, bahkan mencintai Habib Rizik, setelah menyebutkan ayat al-mawaddah fil qurba, mencintai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kiai Said itu tidak alim, 10 tahun beliau itu menjadi nahkoda, pemimpin NU. Nah, begitu ya. Kemudian kita tahulah historisnya bagaimana misalnya Habib Rizik berkomentar pedas kepada NU misalnya. Ada mau kamu bilang NU ini kayak orang apa gitu, banyak Habib-Habib yang berkomentar kasar, bahkan mungkin kepada Kiai Said Aqil Siraj. Justru itulah namanya sebuah kebenaran. Artinya apa? Nggak baper. Ya.
Kenapa? Karena Ki Said itu tidak memandang Habib itu hanya Habib Rizik. Nggak baper, paham nggak baper nggak? Tapi punya manhaj, ikut siapa? Sehingga tidak pernah lalu, oh kok Habib begini, oh bukan Habib. Enggak, itu pandangan siapa itu? Dari mana ada orang, oh ini kok begini, bukan Habib. Padahal Yai Said ini berinteraksi langsung. Artinya mungkin ada Habib yang mencaci-caci beliau itu secara langsung. Tapi beliau masih tetap fair. Nggak lalu, oh ini bukan Habib. Enggak. Dan ketika ada heboh-heboh begini, ya nggak menanggapi. Tetap konsisten kepada pendapat yang pertama. Orang kalau belum rujuk dengan pendapatnya, ya itu yang dipakai. Ki Said itu paham masalah itu. Paham ya, Faham. Mari saya cuma mau buka kamu itu pengetahuan bahwasanya yang kamu anggap adalah paling benar, paling masuk akal, sehingga yang berselisih itu berarti itu antek lah, berarti itu dipersekusi lah, berarti itu bukan orang alim lah, berarti itu malah komplotan Ba'alawi lah. Makanya saya mau berbicara langsung dengan orang-orangnya. Kalau di komentator semua orang bebas ngomong. Tapi ada syaratnya, saya tidak mau bicara dengan orang yang tidak mengetahui apa-apa secara dasar gitu. Sehingga informasinya hanya dengar dari orang. Mau ngomong dengan saya dengan basis apa? Toh kita bukan mau bicara harga bawang. Kita mau bicara ilmu. Tidak perlu kita terlalu terbawa dengan perasaan. Merasa terjajah. Pribumi mau diancam orang-orang tarim. Itu sudah bukan bicara ilmiah. Itu sudah bicara kepada kamu mau membuat gerakan atau apa. Atau kamu mau menghentikan gerakan atau apa. Nggak ada kaitannya dengan keilmuan membahas nasab. Nggak ada cerita ada orang membahas sesuatu itu lalu dikomporinya dengan sesuatu yang nggak ada hubungannya. Itu omongan orang-orang di warung yang nggak ngerti permasalahannya apa, yang dibicarakan apa, poinnya apa. Saya penasaran. Banyak YouTube itu konten-konten kreator itu yang bikin kritik. Saya hanya ingin ada ucapan soreh di dalam satu kontennya saja. Saya meyakini Ba'alawi itu nasabnya batal. Ada nggak yang berani dengan soreh begitu? Ya kalau cuma menggiring, itu kan pola saya sebelumnya seperti itu. Ya, biar kamu paham. Jadi saya tidak akan terkecoh dengan pola orang-orang yang bikin konten nyerang Habib. Tapi nggak berani mengatakan nasabnya batal. Ya siapa kiai siapa? Tanya langsung, menurut Pak Kiai nasabnya Ba'alawi batal atau sah? Jangan berpolemik, nggak ada kitab. Bukan masalah nggak ada kitabnya, langsung jawab. Itu namanya gentle. Jangan berbelit. Berbelit itu maksudnya, oh nggak ada kitabnya, nggak terkonfirmasi, nggak apa. Langsung saja. Saya meyakini nasabnya batal. Ada berapa yang berani berkata begitu selain Kiai Haji Imaduddin? Ya kamu hitung-hitung saja. Rata-rata kan ya bermain di ranah-ranah aman saja. Pola-pola seperti itu membuat orang bingung. Membuat orang itu tidak paham permasalahannya, malah semakin melebur gitu. Lebih baik gentle saja, pertegas saja. Saya meyakini tidak sah, harus tegas. Kalau lalu mau berdebat, bagus. Kalau nggak mau, ya sudah. Kamu kan bilang keyakinan tidak perlu berdebat, ya sudah. Tetapi pertanggungjawaban narasinya saja. Siapapun, YouTuber yang selalu bicara nasab itu pertegas. Kamu meyakini sah atau tidak sah. Nanti kalau wah itu bukan kapasitas saya, ya sudah. Berarti akan terus bermain di ranah kamu tidak jelas. Hanya oleh orang akan diinterpretasikan kamu meyakini sah, meyakini tidak sah. Ya berarti itu fase saya sebelum-sebelumnya. Sudah selesai. Orang itu ada fasenya. Saya sudah ungkap dari semua sisi. Mana yang mendukung, mana yang tidak mendukung. Sehingga kamu bingung saya itu bagaimana. Sekarang saya pertegas. Tiba-tiba muncul narasi. Saya mungkin dipersekusi lah. Saya mungkin adalah keturunan Ba'alawi lah. Ini justru adalah bukti bahwa kalian mengikuti konten ini, menyimak konten ini dengan standar berpikir paling lemah. Artinya apa? Terbawa perasaan. Letupan-letupan pemikiran sesaat. Begitu kok mau debat. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.